Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur Tuhan memimpin hidup kita. Sekarang sudah masuk ke bulan November. Artinya tahun 2025 hanya tinggal kurang dari 2 bulan akan kita masuk ke tahun 2026. Saudara, tema yang hari ini akan menjadi perenungan kita bersama adalah murid yang memberitakan Injil. Saya mengajak kita terlebih dahulu membaca dari Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ke-8. Ayat-ayat yang sudah kita baca di dalam responsoria, tetapi saya akan bacakan sekali lagi buat kita. Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Saya ke ayat yang ke-8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Baik, sedemikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah kita yang suka membaca, merenungkan, tetapi yang paling berbahagia adalah kita yang suka melakukan firman. Saudara, suatu ketika di sebuah tempat terjadi wabah pandemi yang dahsyat, yang penyebaran penyakitnya sangat cepat sekali. Setiap orang yang terinfeksi penyakit ini, dia akan mengalami kelumpuhan. Dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan kurang dari 24 jam, orang yang telah terinfeksi akan mengalami kematian. Saudara, terdapat seorang dokter yang berhasil menemukan obat untuk menyembuhkan setiap orang yang sudah terinfeksi. Maka dengan sekuat tenaga, dengan secepat-cepatnya, dia memproduksi obat-obat itu dalam bentuk pil, kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol kecil, lalu dia bawa obat itu, dan dia mulai menolong orang yang banyak yang sudah tergeletak di pinggir jalan, di luar-luar sana, di dalam rumah, di mana-mana, saudara, penyebaran sangat cepat sekali. Tapi dokter ini paham bahwa kecepatan dia menolong orang, dan kecepatan wabah itu menyebar jauh sekali, saudara. Artinya penyebaran wabah ini jauh lebih cepat daripada orang yang berhasil disembuhkan oleh dokter ini. Itu sebabnya dia mulai memilih korban-korban yang terinfeksi ini yang usianya relatif muda, dengan harapan kalau dia sembuhkan dulu yang muda-muda, maka yang muda-muda ini akan menolong dia untuk menyembuhkan lagi orang-orang yang lain. Dia memilih seorang muda, dia coba bangunkan dan dia masukkan pil, dia beri minum, dan singkat cerita orang muda ini siuman alias sadar kembali, sembuh. Dokter ini menjelaskan dia kena penyakit misterius yang sangat menyebar dengan cepat. Maka sekarang kamu ambil beberapa botol pil ini, sembuhkan yang lain lagi, dan lakukan lagi hal yang sama. Katakan kepada orang yang sudah sembuh, pergi lagi, ambil lagi beberapa botol, sembuhkan lagi yang lain. Begitu, ya, paham? Orang ini masih terhuyung-huyung mendengarkan dokter karena dia berpacu dengan waktu. Dokter ini segera pergi meninggalkan orang muda ini ke tempat yang lebih jauh. Harapannya orang muda ini akan mulai membantu menyembuhkan yang di areal di sekitar itu. Setelah dokter ini pergi, orang muda ini yang baru sembuh, dia berdiri dan dia mulai berpikir, wah, rumah saya masih banyak urusan dan pekerjaan yang harus saya perbuat. Mungkin bisa slide selanjutnya, tolong dibantu saja. Ya. Akhirnya apa? Alih-alih dia melakukan seperti yang dikatakan oleh dokter, dia kemudian membuang semua pil dan obat-obatan itu yang ada di tangannya, dan dia berjalan pulang ke rumah. Saudara sekalian kasih Tuhan, mendengar cerita ini
mungkin reaksi pertama kita, wah orang muda ini nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih, dan nggak peduli terhadap orang banyak yang menuju kematian. Tetapi di dalam konteks pengabaran Injil, saudara, jangan-jangan kitalah pemuda ini, saudara. Kitalah orang yang telah diselamatkan itu, yang Tuhan telah selamatkan kita dari kuasa dosa yang mematikan. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita kepercayaan Injil itu. Tuhan bahkan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk kita pergi menjadi saksi, memberitakan Injil kepada semua orang yang kita temui. Alih-alih kita pergi untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil, kita seringkali memikirkan urusan kita masih begitu banyak sekali yang perlu kita urus. Dan akhirnya, saudara, banyak orang-orang Kristen merasa tugas pengabaran Injil itu bukan tugas penting yang harus dilakukan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada beberapa hambatan yang membuat orang-orang Kristen itu enggan untuk mengabarkan Injil. Mungkin yang pertama adalah tidak tahu caranya gimana. Bagaimana caranya memberitakan Injil? Ya, memberitakan Injil itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah dilatih dan ditraining secara khusus. Yaitu siapa? Ya para hamba-hamba Tuhan. Yaitu para misioneri yang sudah menjalani training untuk penginjilan. Dan tim misi, mereka yang sekelompok orang yang terbeban dan kemudian memiliki talenta dalam komunikasi yang baik. Mereka dilatih secara khusus, merekalah yang pergi untuk mengabarkan Injil. Saudara, kita merasa itu bukan tugas kita. Itu adalah tugas orang-orang tertentu dari yang mereka yang sudah dilatih, dipersiapkan. Karena kita nggak tahu bagaimana caranya. Yang kedua, kita tidak memberitakan Injil karena kita takut penolakan. Ya, saudara, kalau ajak keluarga dekat atau teman dekat yang sehari-hari ada bersama-sama dengan kita ajak ke gereja, jangan-jangan mereka menolak kita. Kita takut ditolak, saudara. Apalagi mereka yang sehari-hari melihat tingkah laku kehidupan kita juga bukan orang yang sudah sempurna, sering membuat salah. Dan akhirnya apa, saudara? Kalau kita mengajak kepada hal-hal yang rohani, bicara tentang Tuhan Yesus, itu menjadi bahan celaan dan olok-olok dari orang-orang terdekat kita. Itu sebabnya jarang sekali kita bicara Tuhan Yesus justru kepada orang-orang terdekat kita. Karena kenapa, saudara? Kita takut ditolak. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita enggan untuk memberitakan Injil? Karena sulit dan sangat sulit untuk meyakinkan orang, untuk mengganti keyakinan dia, prinsip kebenaran yang selama ini sudah dia anut, budaya dari leluhur yang sudah berpuluh-puluh tahun dari generasi ke generasi. Sekarang kita minta dia untuk tinggalkan itu dan untuk memeluk iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, itu pekerjaan yang sulit, bukan? Kita tidak bisa paksa orang untuk berpindah keyakinan, saudara. Itulah sebabnya banyak orang-orang Kristen akhirnya enggan atau tidak begitu mementingkan untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Itu sulit sekali. Tetapi saudara sekalian kasih Tuhan, sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Ya, Tuhan Yesus memberikan perintah. Ya, guru agung memberikan amanat agung kepada kita. Apa itu amanatnya? Untuk menjadikan semua bangsa dan murid adalah murid Kristus. Pergi menginjili, menjadi saksi Tuhan di seluruh tempat. Ya, saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini melalui firman Tuhan, kita belajar dari tokoh seorang murid Kristus yang bernama Filipus, bagaimana dia menjadi murid yang memberitakan Injil. Dia menjalani hidupnya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau belajar di dalamnya. Saudara, kenapa
Injil itu ketika diberitakan banyak penolakan, banyak aniaya, tetapi Injil semakin diberitakan secara luas. Perikop yang tadi kita baca, Kisah Rasul pasal yang ke-8, saudara. Itu adalah kisah, mengikuti kisah sebelumnya yaitu Stefanus, yang seorang diaken juga, sama seperti Filipus. Mereka berdua adalah salah dua dari 7 diaken yang dipilih di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Untuk membantu rasul-rasul pelayanan meja, mereka butuh tenaga, agar rasul-rasul tidak sibuk kepada hal administratif, untuk pembagian bantuan sosial kepada para janda dan seterusnya, agar rasul-rasul bisa persiapan kebutuhan rohani dengan baik, fokus kepada firman dan doa. Maka dipilihlah 7 diaken untuk membantu mereka. Salah duanya adalah Stefanus dan Filipus. Stefanus dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang 7, dia memberitakan Injil dengan semangat, tetapi dia mendapat penolakan dari orang Yahudi sehingga dia dirajam batu sampai mati. Dia menjadi martir. Nah, karena tekanan terhadap pemberita Injil begitu besar, maka orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem tersebar kemana-mana, saudara. Filipus tersebar ke Samaria dia. Ya. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-4 sampai 8 dikatakan, mereka tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke satu kota Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda yang diadakan, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Ayat yang ke-8, saudara. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bisa dibantu slide-nya? Saudara, mengapa Injil begitu ditekan semakin tersebar? Karena ada sukacita besar dikatakan. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa Tuhan memerintahkan kita kepada sebuah perintah yang penting ini? Pergi, kabarkan Injil, muridkan segala bangsa. Kenapa saudara? Karena ada sukacita besar dikatakan di situ. Sangatlah besar sukacita. Bukan cuma sukacita yang besar, tetapi sangat besar. Sukacita yang sangat besar di dalam kota itu. Saudara perhatikan pola yang terus berulang. Ada orang yang memberitakan Injil, mereka ditolak, dianiaya, disiksa. Tetapi Tuhan dengan cara yang ajaib melepaskan mereka. Dan Tuhan dengan cara yang ajaib mempertobatkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan ketika ada orang bertobat, dikatakan apa? Sangat besar sukacita. Saudara, ini pola ini sudah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru seperti ini terus. Ya. Itulah sebabnya setiap orang yang menerima aniaya dan penolakan, saudara, kenapa bisa sampai orang-orang itu begitu keras menolak Injil? Karena masalah iman adalah masalah yang sensitif sekali. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena aku. Karena itulah juga yang dialami para nabi-nabi yang terdahulu. Saudara, kita lihat polanya, pemberita Injil mengalami penolakan, tekanan, dan aniaya setelah Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Ketika ada yang bertobat, sukacita besar terjadi. Saudara, Injil Lukas pasal yang ke-15 mencatat, ada 3 perumpamaan. Seorang wanita kehilangan 1 dari 10 dirhamnya. Sesuatu yang begitu penting dan bernilai yang dimiliki oleh orang Yahudi pada saat itu. Kalau bisa jangan sampai hilang 1, tapi 1 hilang. Yang kedua, seorang gembala yang punya 100 domba-domba kehilangan 1 domba. Dan perumpamaan yang ketiga adalah seorang bapa yang tanda petik kehilangan anak bungsunya
karena dia meminta harta warisan dan kemudian pergi meninggalkan bapaknya, pergi meninggalkan rumah. Saudara perhatikan pola yang sama. Betapa gelisahnya wanita ini, dikatakan apa? Sampai dia mencari 1 dirham yang hilang itu. Sampai dikatakan apa? Dia nyalakan semua pelita di dalam rumah dia. Dia periksa ke kolong-kolong semua sudut supaya dia bisa menemukan itu. Yang kedua, begitu juga dengan seorang gembala. Betapa gelisahnya dia. Begitu dia hitung, ada 1 yang hilang. Yang ke-99 itu bahkan dikatakan ditinggal karena tahu itu di tempat yang aman. Dan dia mencari yang 1 itu sampai dapat, saudara. Dan apa yang terjadi ketika sudah ketemu? Ketika wanita ini menemukan kembali dirhamnya dikatakan, maka betapa besar sukacita itu. Dia bahkan memanggil tetangga-tetangganya untuk merayakannya di dalam sebuah pesta yang besar. Demikian juga gembala yang menemukan kembali domba yang hilang. Dikatakan apa yang dilakukan gembala ini? Gembala ini memikul dombanya di dalam pundaknya. Dan dengan sukacita dia kembali. Dan sekembalinya dari perjalanan mencari domba itu, dia merayakan, dia panggil tetangga-tetangga, teman-temannya. Dia adakan pesta untuk merayakannya. Dan betapa bahagia seorang bapa yang kemudian anak bungsu itu ketika pulang ke rumah. Dikatakan apa? Dia peluk anak itu. Dan dia perintahkan kepada semua pelayan-pelayannya, ganti dengan, berikan dia baju yang terbaik, pakaikan dia cincin, mari kita sembelih lembu yang tambun, dan kita mengadakan pesta untuk merayakan. Saudara, ada sukacita besar kalau ada orang yang berdosa, yang tersesat dan terhilang, itu kembali, dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Inilah inti dari suara Tuhan melalui Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara. Inilah inti dari Injil yang sudah disuarakan dari dulu, bahkan sampai sekarang. Kalau ada orang bertobat, manusia yang telah berdosa jatuh dalam dosa dan menuju kebinasaan. Kalau dia bertobat, akan ada sukacita besar. Kenapa, saudara? Orang yang tadinya tersesat di dalam dosa, yang terbelenggu, sekarang dia dilepaskan, dia mendapat kelegaan, dia mendapatkan makna hidup lagi. Setelah hidupnya itu tidak lagi ada artinya, saudara. Ada sukacita di dalam diri dia. Tetapi saudara ingat, sukacita bukan hanya kepada orang yang bertobat itu. Firman Tuhan juga berkata, ada sukacita besar di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Saudara sekalian kasih Tuhan, kenapa kita harus ingat pentingnya kita menjalankan amanat agung Tuhan? Karena ada sukacita yang besar, saudara. Biarlah itu boleh menjadi motivasi di dalam diri kita. Kalau kita lihat orang-orang sekitar kita, saya percaya pasti masih banyak teman, relasi, saudara, famili kita yang belum percaya. Mari kita bersaksi kepada orang-orang ini. Karena ada sukacita yang besar kalau 1 orang berdosa yang bertobat. Yang kedua, saudara, murid yang memberitakan Injil menjadi penting, karena memberitakan Injil adalah tanda ketaatan atas pimpinan Roh Kudus. Jadi ketika kita bersaksi, itu adalah tanda ketaatan kita. Ya. Filipus, Alkitab mencatat, dia seorang murid yang taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara, saya mengajak kita membaca beberapa ayat secara cepat. Masih dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat yang ke-27 kemudian mencatat apa, saudara? Lalu berangkatlah Filipus. Jadi Tuhan berbicara kepada Filipus melalui malaikat Tuhan, bangun, berangkatlah. Dan respon Filipus adalah dikatakan, berangkatlah Filipus. Ayat yang ke-29,
Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat yang 30 mencatat respon Filipus, dikatakan apa? Filipus segera ke situ. Saudara, ini adalah sebuah contoh teladan yang baik dari seorang murid Kristus. Yaitu apa, saudara? Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara, banyak di antara kita sering salah sangka bahwa Tuhan menuntut kita untuk bisa memenangkan orang sebanyak mungkin untuk menjadi pengikut Kristus. Itu pekerjaan yang sulit, saudara. Dan tahukah saudara, bagian untuk mengubah orang untuk bisa percaya kepada Tuhan, itu adalah semata-mata anugerah Tuhan, bukan kekuatan dan kehebatan kita. Yang Tuhan tuntut dari kita, bukan seberapa banyak kita bisa memenangkan orang, tetapi bagaimana kita mau taat untuk bersaksi dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan tuntut, saudara. Filipus dalam hal ini dicatat dia adalah seorang yang taat kepada pimpinan Roh Kudus. Di sini Filipus tidak pernah dicatat dia adalah seorang yang berhasil memenangkan banyak jiwa. Yang dicatat adalah Filipus seorang yang taat. Kalau Tuhan bilang dia bangun, berdiri, dia segera bangkit. Kalau Tuhan suruh dia pergi, dia dengar suara Tuhan, dia pergi. Saudara, memberitakan Injil adalah tanda ketaatan kita untuk memberitakan Injil. Tanda ketaatan, tanda kerohanian kita. Seorang hamba Tuhan bernama David Wilkerson. Ini bukan seorang pendeta yang pengkhotbah KKR besar, ini hanya seorang pendeta biasa sebetulnya, David Wilkerson. Tetapi dia adalah seorang yang taat untuk mengajak orang datang ke gereja. Dia melayani di kota New York dan dia suka menjangkau, mengajak orang-orang yang tinggal di kawasan kumuh, di kawasan Brooklyn. Kalau saudara tahu, sedikit background, Brooklyn itu kumpulan gangster-gangster, kumpulan kriminal-kriminal di kota New York, saudara. Ada di situ semua, di kawasan kumuh. Ya, jadi dia suka datang lewat di situ, ajak orang, yuk datang ke gereja, begitu ya. Nah, suatu ketika dia berpapasan dengan seorang kepala gangster yang bernama Nicky Cruz. Nicky Cruz ini seorang asal Puerto Rico. Ini orang yang sangat keras. Dia adalah kepala gangster nomor 1 di kota New York, saudara. Orangnya benar-benar kasar, bengis, keras. Sejak kecil mamanya dia sendiri panggil dia, bukan panggil namanya Nicky Cruz begitu ya, panggil dia anak setan. Sebutannya anak setan, saudara. Kalau dia dipanggil mamanya sendiri anak setan, berarti mamanya siapa? Dia dipanggil anak setan. Dia membunuh banyak orang dengan tangannya sendiri, baik dengan pisau, dengan benda tumpul, bahkan dengan pistol, saudara. Polisi pun males deket-deket sama dia. Ya. Nah, suatu ketika pendeta Wilkerson yang tadi lagi mau menjangkau orang-orang di kawasan Brooklyn, tempat kumuh, ketemu dengan Nicky Cruz ini. Dia bilang, ayo datang ke gereja. Begitu pendeta ini ngajak dia ke gereja, respon Nicky Cruz apa, saudara? Satu bogem mentah ke mukanya. Dipukul mukanya. Sambil kesakitan pendeta ini bilang, Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Berapa lama waktu pendeta ini nggak jadi kapok ya. Dia balik lagi ngajak-ngajak orang yang ada di situ. Setiap kali ketemu orang, yuk ikut kebaktian di gereja. Ketemu lagi sama Nicky Cruz. Dia bilang, Jesus loves you. Langsung bogem mentah, pukulan kedua kena lagi dia. Nah, suatu ketika pendeta Wilkerson ini mau bikin KKR, kecil-kecilan, di areal Brooklyn tempat kumuh itu. Dia sewa satu tempat latihan tinju. Karena kan gangster-gangster, preman-preman semua ngumpulnya di situ. Tempat latihan sasana tinju. Dia sewa 2 jam untuk ibadah KKR. Diajak orang-orang yang ada di situ untuk ikut kebaktian di jam tertentu itu. Waktu dia ngajak orang-orang di sekitar itu, ketemu lagi Nicky Cruz.
Ayo datang kebaktian di tempat tinju itu. Dapat lagi bogemnya sekali lagi. Lalu Nikikus bilang begini, baik, oke, saya datang ke kebaktian itu untuk menghabisi kamu. Betul, dia datang sama beberapa anggota gangster. Dia bawa itu, stick, atau baseball, saudara. Sama beberapa anggota geng. Tetapi ketika KKR itu berlangsung, puji-pujian dinaikkan, saudara. Nikikus itu dengan beberapa rekan gengnya udah siap nih mau menghabisi pendeta ini nih. Kayaknya mengganggu amat begitu ya. Begitu Nikikus masuk ke dalam, tiba-tiba lagi dengar puji-pujian, lagi dengar ibadah. Roh Kudus bekerja, saudara, di dalam hati pikiran dia. Roh Kudus berbicara kepada Nikikus, ngapain kamu mau bunuh orang ini? Dia bukan saingan gangster. Dia tidak sedang untuk merebut areal wilayah kekuasaan. Dia bukan kepala gangster. Dia tidak harmful. Dia tidak mencelakai kamu. Kenapa kamu harus bunuh orang seperti ini? Dia pikir-pikir terus. Sementara kebaktian berlangsung, saudara. Nikikus kemudian mikir. Sampai akhirnya pikiran, apa sih sebenarnya yang sedang kamu lakukan saat ini? Singkat cerita, waktu altar call, semua orang maju ke depan, Nikikus bergumul, mau maju apa enggak. Tapi waktu berikan persembahan, dia nggak maju waktu altar call. Waktu sesi memberikan persembahan, maju ke depan juga waktu itu caranya, berikan persembahan itu maju, masukkan di kotak persembahan di depan. Nikikus maju ke depan. Dan dia katakan, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Anak buah dia semuanya kebingungan. Selesai kebaktian, Nikikus menukar senjata itu, stick, itu ada fotonya juga, boleh slide selanjutnya. Stick yang tadinya mau dipakai buat pukul, buat menghabisi pendeta ini, diserahkan kepada pendeta Wilkerson ini, dia ganti, dikasih Alkitab kepada Nikikus, saudara. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Dia bukan hanya menjadi pemeluk seorang Kristen, Nikikus kemudian masuk ke sekolah teologi. Dia jadi hamba Tuhan. Dan dia sekarang menjangkau, bikin KKR untuk menjangkau semua kriminal-kriminal yang ada di seluruh Amerika Serikat. Kumpulin semua di satu lapangan besar. Dia KKR sama dia. Dia katakan, saya adalah mantan kepala gangster kota New York. Saudara sekalian dikasih Tuhan, sukacita besar. Ini orangnya masih hidup sampai sekarang ya, walaupun sudah senior sekarang. Sukacita besar, ya. Polisi bingung, gangster semua kepala bingung, beberapa anggotanya juga ikut pelayanan dan ikut menjadi seorang Kristen sama dengan dia. Seorang hamba Tuhan yang bernama Wilkerson itu, saudara, dia hanya taat kepada pimpinan Tuhan. Dia mengalami penolakan, dia mengalami aniaya, tapi bukan itu. Yang terpenting bagi dia adalah bagaimana dia mau taat kepada pimpinan Roh Kudus dan setia menjalani pimpinan Tuhan. Murid yang memberitakan Injil adalah tanda ketaatan kita kepada pimpinan Tuhan. Yang terakhir, saudara, memberitakan Injil adalah identitas murid Kristus. Saudara, singkat cerita, dikatakan ketika Saulus yang menjadi seorang penganiaya bertobat dan menjadi Paulus seorang pemberita Injil. Paulus berkeliling untuk memberitakan Injil 3 kali perjalanan misi yang diadakan. Sampai Kisah Rasul pasal yang ke-21 mencatat, Paulus dengan tim misi perjalanan misi ketiga, mereka pergi ke satu tempat yang bernama Kaisarea. Dan di Kaisarea dikatakan apa? Dia menginap di rumah seorang bernama Filipus. Nah sekarang yang namanya Filipus kan banyak. Filipus yang mana? Bagaimana Paulus mengidentifikasi bahwa Filipus ini adalah Filipus yang ini itu? Siapa itu? Kisah Rasul 21 ayat yang ke-8 dikatakan, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea, kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu.
diidentifikasi. Begitu dikasih tahu, itu loh Filipus pemberita Injil. Semua orang tahu Filipus yang itu, saudara. Banyak orang punya nama Filipus. Filipus yang mana? Filipus yang suka berbohong, Filipus yang suka berhutang nggak dibalikin, Filipus yang suka berbual, ngomong besar, Filipus yang suka menyakiti hati orang, Filipus yang suka apa? Yang mana Filipus yang mana? Filipus pemberita Injil itu. Oh, semua udah tahu. Itu orangnya. Saudara, memberitakan Injil menjadi sebuah identitas. Orang mengidentifikasi kita adalah murid Kristus. Filipus dikenal sebagai pemberita Injil. Itulah tugas murid Kristus. Apa tugas murid Kristus, saudara? Murid Kristus tugasnya adalah mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Berdoa, membaca firman, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi, menjangkau jiwa. Kalau Filipus dikenal sebagai pemberita Injil, pertanyaan bagi saudara dan saya, saudara dikenal sebagai siapa saat ini? Kalau orang sebut nama saudara, bagaimana cara meyakinkan orang lain, mengidentifikasi saudara? Saudara siapa? Siapa? Saya berdoa, saudara dan saya dikenal sebagai murid Tuhan Yesus yang setia. Bukan cuma slogan, saya murid Kristus, tetapi melalui kehidupan kita terpancar, melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita katakan sehari-hari, apa yang kita pikirkan. Orang mengenal kita. Saya menutup dengan sebuah kisah kesaksian, bukan untuk menunjukkan keberhasilan saya. Saya mohon Tuhan melindungi saya. Saya mau bersaksi pekerjaan Tuhan, saudara. Berkaitan dengan jemaat kita, saya sudah minta izin, ya, bernama Wirya Juni atau Wiwi. Pada waktu saya praktek 1 tahun di GMI Moria Kisaran tahun 2007. Pada saat itu Wirya masih SMA, ya saudara. Dan ternyata papanya adalah seorang saikong. Saudara tahu saikong? Seorang pemimpin acara kedukaan bagi orang-orang Tionghoa. Ini kepercayaan Taoisme atau Konfusianisme. Ya. Dan ini merupakan tokoh masyarakat di kota Kisaran. Semua orang kenal siapa orang ini. Kalau ada acara penting daerah, bupati misalkan mengadakan acara resmi, atau di seberang gereja kami, saya bisa lihat dari pastori itu, di seberang itu adalah Polres, kantor polisi yang besar. Kalau Polres ada acara khusus, semua polisi-polisi kumpul, papanya Wirya ini duduk paling depan, Bapak Saikong ini. Dia orang tokoh yang sangat dihormati di Kisaran, di kota Kisaran, saudara. Nah, saya secara pribadi baru berinteraksi secara khusus ketika saya melayani pemberkatan pernikahannya Wirya di Medan. Baru ada secara pribadi, selama ini cuma dengar namanya. Waktu saya memberkati pernikahan, ada papanya di situ. Mungkin juga kesempatan papanya dengar firman Tuhan dalam khotbah pernikahan. Tetapi ada satu kesempatan yang sangat indah. Beberapa waktu lalu, saya menghadiri sebuah undangan pernikahan seorang teman di Bandung, dan ternyata masih family dengan Wirya, dan papanya juga datang ikut pernikahan ke Bandung. Wirya menawarkan saya, yuk kita pergi berangkat sama-sama aja satu mobil. Berarti saya bilang boleh, lumayan saya bisa nebeng. Di mobil itu saudara ada saya, Wirya, suaminya Wirya dan papanya. Ya, kami satu mobil. Sampai Wirya bilang begini, pasti perjalanan kita aman. Karena di dalam mobil ada seorang boksu dan seorang saikong duduk sama-sama. Bukan hanya begitu, di dalam perjalanan Wirya selalu memancing kami masuk ke dalam topik-topik yang sangat sensitif dan signifikan. Wirya berkata kepada papanya, "Pak, sebetulnya kalau orang meninggal,
rohnya pergi kemana? Wah, papanya cerita. Papanya kan memimpin acara kedukaan. Boksu, kalau Boksu gimana? Orang meninggal, rohnya kemana? Saya bilang, wah mau diadu ilmu ini, Boksu sama Saikong. Saya sangat menghindari pembicaraan sensitif, saudara. Karena bagaimanapun tradisi Tionghoa, nggak mungkin anak yang lebih muda itu ngajarin orang yang lebih tua. Nggak ada ceritanya itu. Sampai di rest area, berhenti sebentar, saya bilang sama Wiwi. Dia bilang, kok ayo dong, injili papa saya kok, ayo dong. Saya bilang, bukan begitu caranya. Nggak ada caranya cerita kita mengajar orang tua. Cara penginjilan kepada papamu yang paling efektif, saya bilang ke Wiwi dan Willy ya suaminya, adalah melalui kesaksian hidup kamu. Itu lebih powerful daripada saya debat kusir. Saya kalau berdebat bisa memenangkan pembicaraan, tapi saya kehilangan hatinya. Jadi melalui hidup kalian sehari-hari, sayangi papa, ya, layani dia mau apa, bangun hubungan relasi yang baik kepada dia. Singkat cerita, Bapak yang bernama Kurniadi Wijaya ini sakit dan harus dirawat di rumah sakit Seci. Waktu itu saya datang besuk, masih di kamar rawat biasa. Saya bilang, bolehkah saya berdoa buat Aceh gitu ya? Boleh. Selesai doa, Bapak Saikong ini berkata kepada saya, Boksu, saya mah gampang. Kalau satu hari saya meninggal dunia, saya mau dipimpin secara Kristen, Boksu yang pimpin kedukaannya. Wah, saya mendengar kalimat itu, saudara, hati saya bergetar. Saya merasa sangat terhormat. Saya memimpin ibadah kedukaan bagi seorang pemimpin acara kedukaan yang mungkin sudah ratusan yang dia pimpin. Tapi di saat itu Roh Kudus, saya sangat merasa Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Ini saatnya, bicara Tuhan Yesus, ini saatnya. Selama ini memang belum saatnya, tetapi sekaranglah saatnya kamu bicara. Lalu saya berkata, Aceh, kalau Aceh betul mau dilayani secara Kristen kedukaannya, Aceh harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aceh harus dibaptiskan. Aceh mau dibaptis? Dia katakan nanti kalau udah sembuh keluar dari rumah sakit baru dibaptis. Tapi singkat cerita kesehatannya terus menurun, dia masuk ke ICU, dia dibantu alat pernapasan, dia hanya bisa tulis. Di dalam ruang ICU, berkali-kali dia sudah tulis. Bisa slide selanjutnya mungkin nggak terlalu kelihatan. Selanjutnya lagi, dia tulis di situ. Panggil Boksu, papa mau baptis. Dia tulis kepada si Wirya. Wirya membaca tulisan pertama, mungkin ini pengaruh obat-obatan. Mungkin halusinasi. Nggak di follow up, saudara. Nggak berapa lama lagi, dia tulis lagi. Papa mau baptis, panggil Boksu datang sekarang. Wirya baca lagi, mungkin pengaruh obat. Dia hiraukan lagi. Sampai ketiga kali dia tulis, baptis, panggil Boksu. Baru Wirya telepon saya, waktu itu hari Rabu, mau datang ke doa malam ke gereja. Saya mau berangkat, Wirya telepon. Saya bilang, masih bisa tahan nggak sebentar? Saya mau doa dulu. Kalau masih bisa, kalau nggak bisa tahan lagi, Wirya bilang masih bisa di ICU. Tapi oke, habis doa malam, saya ngajak beberapa hamba Tuhan dan majelis, pergi ke rumah sakit Seci, dan sampai masuk ke ruang ICU minta izin sama dokter dan perawat di sana. Dan saya masih bicara, Bapak ini walaupun tidak bisa bicara karena alat bantu pernafasan, tapi dia masih sangat sadar. Saya bilang, Bapak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dia anggut, taruh tangannya di atas dada dia. Bapak mengakui selama ini Bapak adalah manusia berdosa, mengakui segala dosa, dan mohon Tuhan Yesus menyucikan dosa-dosa itu. Iya, saya mau. Bapak mau dibaptiskan? Iya. Saat itu juga kita melakukan pelayanan pembaptisan bagi dia. Saudara, singkat cerita, nggak lama berselang dia berpulang. Dan kita layani dia sesuai dengan permintaan dia secara Kristen. Dan dia sudah menjadi orang Kristen. Berita ini menjadi heboh di kota Kisaran, saudara. Semua orang gak percaya, seorang Saikong terkenal, sekarang percaya Tuhan Yesus, jadi orang Kristen. Bagaimana mungkin? Dan bukan hanya dia, saudara, kakaknya, kokonya, dan iparnya, yang adalah seorang penganut agama lain yang begitu taat, sampai vegetarian, saudara. Begitu melihat
peristiwa ini mau juga akhirnya menghubungi kita, Boksu, saya juga mau dibaptis. Satu persatu saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya bukan seorang pendeta yang aktif sekali untuk memberitakan Injil. Bahkan kadang-kadang saya merasa saya tidak punya ada talenta di situ. Tapi yang bisa saya lakukan adalah menjadi orang yang mempunyai hubungan yang baik kepada semua orang. Sebisa-bisanya saya memiliki hubungan yang sangat baik. Karena kesaksian hidup itulah yang menjadi jalan jembatan yang sangat penting untuk Injil diberitakan. Ketika Roh Kudus membuka jalan, saya tahu kapan waktunya itu. Tuhan Yesus saya ceritakan di situ. Saudara, mari kita mulai dengan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya, dan melalui peristiwa ini saya semakin dikuatkan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak orang berpikir, udahlah, mustahil. Selama hidup saudara, masih ada kesempatan. Kita doakan, kita ajak datang ke gereja. Apalagi event-event khusus, sangat mudah mengajak keluarga atau teman kita datang ke gereja. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal tahun 2025 ini. Saudara bisa ajak, saudara doakan, saudara ajak datang ke gereja. Kalau di dalam interaksi sehari-hari, ada kesempatan yang baik saudara. Tuhan sudah buka jalan, dia sudah menanyakan tentang Tuhan Yesus. Saudara ceritakan tentang Tuhan Yesus di situ. Saya berdoa setiap kita menjadi murid yang giat untuk memberitakan Injil. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Ingatkan kami ya Tuhan terus kehendak-Mu agar kami boleh menjadi pewarta-pewarta Injil keselamatan itu ya Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus terus menaungi hati dan pikiran kami. Terus berbicara di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian yang baik, memuliakan nama Tuhan. Boleh mengajak, menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk datang ke hadapan-Mu. Dengan demikian kami memperoleh arti yang begitu mulia di dalam hidup ini. Kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.